Hai semuanya, kenalin aku Yusuf Syahputra dengan NIM 442 171 101 95 dan nama saya Mega Yunita dengan NIM 442 171 101 96. Kali ini kita akan membahas mengenai korupsi dalam perspektif undang-undang. Sebelumnya, apa itu korupsi? Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptus dan corruption, artinya buruk, bejat, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina, atau memfitnah. Dalam Black Law Dictionary di modul tindak pidana korupsi KPK, korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Sesuatu perbuatan dari sesuatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya. yang selanjutnya adalah bentuk tindak pidana korupsi. Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ke-30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya itu dapat dikelompokkan menjadi 7 bagian. Yang pertama adalah kerugian keuangan negara, lalu ada suap menyuap, yang ketiga adalah penggelapan dalam jabatan, yang keempat pemerasan, kelima perbuatan curang, keenam benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang terakhir adalah gratifikasi. Selanjutnya ada pun jenis tindak pidana yang berkaitan dengan korupsi pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu adalah 1. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi. 2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar. 3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka. 4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu. 5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu. 6. Saksi yang membuka identitas pelapor. Dan materi selanjutnya adalah unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Yang pertama adalah pelaku atau subjek. Sesuai dengan pasal 2 ayat 1 di undang-undang ini, unsur ini dapat dihubungkan dengan pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 7, yaitu dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. Pengurus yang mewakili korporasi, sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, dapat diwakilkan oleh orang lain. Hakim dapat memerintah supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintah supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimal pidana ditambah 1/3. Melawan hukum baik formil maupun material, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, dan dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Sekian materi dari kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.